Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anakku semuanya. Baiklah anak-anak, sudah selesaikah kalian istirahatnya? Kalau sudah, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan ke pembelajaran tematik. Kali ini Bu Hanti akan mengambil tema 7 subtema 1, yaitu tentang bahasa Indonesia. Maaf ya anak-anak, Bu Hanti tidak bisa menjelaskan seperti di sekolah, tetapi Bu Hanti hanya bisa memberikan tematik ini per mata pelajaran. Anak-anakku, mari kita mulai. Kita buka ya, halaman 5. Anak-anakku, kita lihat di sini ada gambar Siti, ayah, dan adik mencerminkan kebersamaan di rumah Siti. Berarti mereka berada di rumah. Ya, ayah hampir setiap minggunya bercerita untuk Siti dan adiknya. Ayah Siti itu pandai mendongeng loh. Selesai ayah mendongeng, Siti itu selalu belajar untuk menceritakan kembali isi dongengnya. Bagaimana dengan kalian? Kalian ingin tahu dongeng apa yang diceritakan ayah Siti? Yuk kita buka. Oke. Nah anak-anak, kalian bisa lihat gambar kan? Gambar apakah ini? Ini adalah gambar binatang. Berarti ayah Siti bercerita tentang apa? Tentang binatang yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Masih ingat enggak anak-anak? Cerita yang ditokohkan oleh binatang itu namanya apa? Namanya fabel. Ingat ya anak-anaknya? Fabel itu adalah cerita yang ditokohkan oleh binatang, di mana binatang tersebut dapat bertingkah laku seperti manusia. Dan di dalam cerita tersebut pasti mengandung amanat atau nasihat-nasihat yang berguna bagi pembaca atau yang melihat ceritanya. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, kalian harus bisa memahami apa isi cerita tersebut. Sebelumnya kalian harus tahu dulu apa toh ciri-ciri fabel itu. Kalian bisa mencatatnya ya. Ciri-ciri fabel yaitu 1. Pelakunya binatang. Yang kedua, binatang bertingkah seperti manusia. Yang ketiga, mempunyai alur walaupun sederhana. Yang keempat, mengandung pesan moral atau nasihat-nasihat yang berguna. Dan fabel itu juga mempunyai unsur instruktif loh. Apa unsur instruktifnya? Yaitu bisa kalian catat juga. Yang pertama, sama tokohnya binatang. Yang kedua, binatang itu mempunyai sifat, yaitu sifat tokohnya bagaimana. Yang ketiga, punya alur cerita. Yang keempat, mempunyai amanat, ya, seperti yang diceritakan Bu Hanti tadi ya. Fabel itu pasti di dalam ceritanya akan mengandung amanat atau nasihat. Nah, setelah kalian tahu, tentulah kalian kalau sudah mendengarkan dongeng atau melihat dongeng, pastilah kalian ingin menceritakan kembali apa isi dongeng itu. Dan kalian juga harus bisa. Ada loh langkah-langkahnya bagaimana untuk agar kalian bisa menceritakan kembali dongeng itu. Yang pertama, baca dengan seksama. Yang kedua, pahami isi dongeng.
Yang ketiga, catat tokoh dan sifatnya. Yang keempat, catat alurnya. Nomor 5, ceritakan dengan bahasamu sendiri. Yang terakhir, kamu harus percaya diri untuk menyampaikannya. Anak-anak, sebelum kalian melanjutkan pelajaran ini, pernahkah kalian membaca dongeng fabel? Kalau pernah, yuk kita buka halaman 17. Di sini Bu Anti akan memperlihatkan apa sih tadi yang diceritakan ayah pada Siti. Yang diceritakan ayah pada Siti itu tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Nah, di situ kalian bisa membaca alur ceritanya. Dan kalian akan Bu Anti kasih tugas. Setelah kalian membaca cerita ini, pertama, kalian harus bisa menentukan siapa tokoh ceritanya. Yang kedua, kalian harus tahu bagaimana sifat dari tokoh tersebut. Yang ketiga, kalian harus tahu apa amanat dari isi cerita tersebut. Itu yang terpenting. Paham? Kalau sudah, silahkan dikerjakan di buku tugas kalian. Tematik Bahasa Indonesia. Kalau begitu, silahkan mengerjakan. Sampai jumpa.